谭云，我求求你不要杀我呀！要不就别杀他了啊！柳如龙， Dan setelah sebelumnya Yukin akan bunuh diri jika Duang tak segera melepaskannya, Duang lalu tak kehabisan akal dengan cara menyiksa Tan Yun dan mengancam akan menghabisi keluarga Tan Yun jika Yukin tak mau untuk menuruti ucapannya. Dan karena paksaan tersebut, akhirnya Yukin memilih untuk menuruti ucapan dari Duang demi keselamatan dari Tan Yun. Namun sebelum pergi, Duang memasukkan sebuah pil pada mulut Tan Yun, yang mana fungsi pil tersebut adalah agar Tan Yun sama sekali tak bisa mengingat tentang Yukin. Master obat bayi memberikan sedikit penawar meskipun tak serta-merta dapat menyembuhkan, dan setelahnya ia pun pamit pergi dari sana. Dan karena hal tadi, seluruh keluarga Tan Yun pun berusaha agar Tan Yun tak lagi mengingat tentang Yukin demi keselamatan mereka semua. 给我住手！否则我现在就死在你面前！岳震再也没有还价了，要么离开他，要么……你为什么要逞逼？要对他做什么？老奴只是给他服下了噬魂忘记，为了您好啊！二位放心，谭云从今往后。 不许有人再在鱼儿面前。 Pagi pun tiba dan Tan Yun kemudian tersadar dari pingsannya dengan kebingungan. Ia pun mencoba menghibur sang ibu yang terlihat bersedih karena ia pingsan semalam penuh. Dan benar saja kini Tan Yun sama sekali tak bisa mengingat tentang Yukin karena efek dari obat yang telah Duang berikan padanya. Yang ia ingat hanyalah untuk membalaskan dendamnya pada keluarga Liu. Di momen mengharukan tersebut, tiba-tiba datang seorang pengawal yang melaporkan bahwa keluarga Liu tengah menghancurkan toko-toko milik keluarga Tan Yun. Sang ayah marah namun tak bisa berbuat apa-apa, yang kemudian Tan Yun berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi bersemedi. 你们怎么哭了？还有，我怎么睡着了？1个月后，我一定会把柳家和司徒家……做事不可好高骛远呐！ 此时，柳家和司徒家的人正在打砸我们。我说，我们暂时只能忍。还是想去云阁闭关？去吧。 Saat di perjalanan, Tan Yun kemudian melihat pada sebuah paviliun, yang mana paviliun tersebut adalah tempat tinggal Yukin sebelumnya. Tan Yun kemudian bertanya pada pelayan tentang paviliun tersebut, dan si pelayan berbohong dan menjawab paviliun tersebut hanyalah paviliun kosong dan tak ada seorang pun yang menempatinya. Dan kini Tan Yun pun bersemedi dan kemudian berusaha mengumpulkan semua kekuatannya yang pernah ia punya di kehidupan sebelumnya. Sesaat kemudian ia berhasil mengumpulkan kekuatannya tersebut hingga ia merasakan tubuhnya kini sangat berbeda dari sebelumnya. Dan yang ia rasakan kini tubuhnya sudah sekuat baja armor perang. 丽清阁一直都空着呢，从来没有住过人。 风鸣细菌超乎常人的修炼速度和冰晶，鸿蒙神瞳，我还是先把鸿蒙霸体修炼了吧。你的力量，你的坚硬程度堪比中品凡器。对了， Tan Yun menyadari keluarga Liu atau keluarga Situ ada di depan kediamannya. Tanpa banyak berpikir, ia pun langsung menuju ke sana untuk menghajar keluarga Liu. Dan di TKP, sang ayah Tan Yun terlempar setelah terkena sebuah serangan. Para pelayannya pun berusaha membantu keluarga Tan Yun, namun sang ayah Tan Yun melarang mereka untuk melakukan itu karena mereka bisa saja terbunuh. Apalagi mereka masih mempunyai keluarga. Liu pun mengancam untuk membunuh semua anggota keluarga Tan Yun. Dan tak lama setelahnya datanglah Tan Yun yang bersiap untuk menjadi tameng terdepan dari keluarganya sendiri. 一群畜生，今日我让你们……夫君，谭风，还是得罪我，生者为王，我们生是谭家人，死是谭府闭嘴，谭府所有人都得死。 Ayah dan ibu Tan Yun kemudian menyuruhnya untuk pergi dari sana karena mereka mengira Tan Yun masih saja seperti sebelumnya yang bisa kita bilang cukup lemah.
Namun mereka salah karena kini Tan Yun sudah ada dalam tahap ke-6. Patriark Situ yang mencemooh Tan Yun, kemudian Tan Yun berjanji bahwa ia tak akan membiarkan keluarga Liu keluar dari sana dengan hidup-hidup. Jianan, sang anak dari Patriark Situ yang ada dalam tahap ke-7, kemudian ia menawarkan diri untuk melawan Tan Yun. Dan jika sebelumnya Tan Yun bisa dengan mudah dikalahkan oleh Jianan, namun kini saya yakin Jianan tak akan bisa untuk mengalahkan Tan Yun. Yang benar saja dengan sekali pukul, Jianan pun takluk di hadapan Tan Yun. Sang ayah dari Jianan kemudian memohon untuk melepaskan Jianan. Namun karena Liu dan Jianan telah berselingkuh sebelumnya, Tan Yun pun menyiksa Jianan dengan kejam hingga Jianan terbunuh saat itu juga. 你没有相信孩儿， 我撕了你！爹，杀他岂能让你休想活着离开？注意安全。爹，这不可能！你只是6岁，爹，别再伤害他了。你真想求我，那就……你们都要付出惨重的代价！ 我让贪腐所有人生不如死。 Kemudian sang ayah dari Jianan marah, lalu Tan Yun pun mengajaknya untuk berduel. Dan pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindari lagi. Pertarungan mereka cukup seimbang dengan kemampuan dan kekuatannya masing-masing. Dan saat Patriark Situ menghunuskan pedangnya, Tan Yun menggunakan teknik mata dan disusul oleh sang ayah Tan Yun yang kemudian membunuh Patriark Situ dengan pedangnya. 去死！大兵来！龙神步，为我而报仇！不好，桐树！我不敢。 Tan Yun lalu berkata bahwa sebelumnya ia selalu dianggap sampah dan tak berguna, maka kini Tan Yun pun berniat untuk membalas budi kedua orang tuanya dengan cara melawan keluarga Liu. Tan Yun lalu meminjam pedang sang ayah untuk melawan Liu, namun sayangnya ia harus terlempar dari sana. Liu lalu menyuruh ayah Tan untuk menyerah dan kemudian Liu akan menguasai keluarga Tan. Namun sang ayah Tan berkata ia tak akan pernah untuk menyerah meski harus mati sekalipun. 以为能杀了司徒家主就是我的对手了？你如何杀我？没有桐树。你们投降自尽吧！你这个歹毒的畜！ Tan Yun kemudian bangkit dan menggunakan teknik rahasianya untuk melawan Liu, dan itu membuat sang ibu cukup ketakutan. Serangan demi serangan kemudian mengarah pada Liu, hingga Liu merasa sangat kewalahan untuk melawan Tan Yun. Tan Yun yang sangat cepat membuat Liu merasa takut, dan kemudian ia bersama Ruyana berusaha lari dari tempat tersebut. Namun mereka sudah terlambat karena kini Tan Yun sudah sangat marah. Dan karena itu Ruyana pun harus tewas dengan pedang yang menancap dan menembus tubuhnya. Sementara Liu kini tertangkap oleh Tan Yun, namun ia tak langsung membunuhnya karena Liu memohon untuk diampuni dengan bersumpah. Sang ibu lalu mencoba mengampuni Liu, namun berbeda dengan sang ibu karena setelah itu tanpa ampun Tan Yun pun langsung menghunuskan pedangnya pada Liu hingga ia tewas mengenaskan. "只要你放过我，我什么都可以答应你。事情是真是假，都得杀了他。他既然能发誓，要不就别杀他了啊！你们别担心，有我在，柳如龙。天哪，谭少爷，他这…… Dua anak buah Liu kemudian tertangkap dan beruntungnya Tan Yun mengampuni mereka selama mereka tak mengganggu keluarga Tan Yun di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Kemudian Tan Yun kembali bersemedi dan sesaat setelahnya datanglah kedua orang tuanya yang membawakan ia makanan.
Dan Tan Yun lalu meminta izin orang tuanya untuk pergi ke sekte suci Huangfu dan menjadi murid di sana. Namun sang ibu melarangnya karena ia khawatir pada keselamatan Tan Yun yang kapan saja ia bisa terbunuh di sana. Tan Yun kemudian mencoba meyakinkan sang ibu bahwa ia sangat mampu untuk berguru di sekte suci Huangfu karena dengan belajar di sana banyak ilmu yang akan ia dapatkan untuk melawan musuh-musuhnya. Sang ibu kemudian luluh dan mau menuruti kemauan Tan Yun, disusul oleh sang ayah yang meski dengan berat hati, kemudian sang ayah juga menyetujui Tan Yun untuk pergi berguru di sekte suci Huangfu. 1个月后，便是皇府圣宗在允星城招收。娘不答应。皇府圣宗每次选，孩儿已经长大了，您不用担心。如果孩儿拜入皇府圣宗，便能知己知彼。你再问问你爹的意见吧。 你若执意要去，爹也不阻拦。 Keesokan harinya Tan Yun pun bersiap-siap untuk pergi ke sekte Huangfu dan sang ibu mempersiapkan singa roh darah bersayap untuk ia kendarai. Tak lupa sejumlah batu roh juga diberikan kepadanya dan sebilah pedang juga dibekalkan kepadanya oleh sang ayah. Bermodalkan sejumlah perlengkapan tersebut dan juga restu dari orang tuanya, ia pun pergi dari tempat itu menuju ke sekte suci Huangfu. Namun sebelum itu, ia harus mengikuti seleksi yang bisa saja membunuhnya. 允星城到了。 Singkat cerita, sampailah Tan Yun di tempat seleksi. Dan di sana terdapat sebuah arena pertarungan untuk menyeleksi orang-orang yang ingin berguru di tempat tersebut. Yang tak lama setelahnya datanglah seorang wanita yang menaiki angsa raksasa yang sepertinya ia adalah orang yang akan menyeleksi pertarungan tersebut. Dan ia bernama Mu Mengyi. Dan sang wali kota kemudian menyambut kedatangan Mu Mengyi sebagai utusan dari sekte Huangfu. Mu Mengyi kemudian menjelaskan semua peraturan dari penyeleksian tersebut yang tak bisa saya jelaskan satu persatu, agar semua peserta mengerti tentang syarat dan tata cara mengikuti seleksi tersebut. 负责允星城此度选拔，在下允星。 能在1个时辰的威压中坚持到最后，天地共存，此乃逆天改，现在便可退出，否则考核。 Mu Mengyi kemudian mengeluarkan harimau es tingkat 2 untuk mengetahui sampai di mana kekuatan para peserta tersebut. Dan mereka harus bertahan selama 1 jam di bawah tekanan untuk lolos dari seleksi tersebut. Mereka pun saling bertahan dan menggunakan kekuatannya masing-masing. Satu peserta kemudian tumbang dan diseret keluar dari arena. Keadaan berlangsung menegangkan diiringi dengan komentar penonton yang memperhatikan seleksi tersebut. Dan 1 jam setelahnya, seleksi pertama pun usai diiringi dengan tumbangnya beberapa peserta. Namun tak ada ampun, seleksi kedua langsung dijalankan setelah seleksi pertama berakhir. Yaitu mereka harus menahan dinginnya es untuk lolos ke babak berikutnya. Tan Yun yang mempunyai kemampuan api es Hongmeng, maka dengan mudah ia lalu menjalani tes tersebut. Bahkan dengan es setebal apapun, ia akan tetap mampu untuk bertahan. 使者大人，弟子不需要灵力抗衡威压。是啊，杨少爷相提并论呢，你们也不看看，我坚持不住了，我放弃。日去是流，你们要想清楚了。可以开始了。 来吧，让冰晶来得更。 Tan Yun yang masih ada dalam roh tahap ke-7, kemudian semua orang mengakui kehebatannya. Padahal jika masih dalam tahap tersebut, bisa-bisa saja ia meninggal dalam sekejap. Namun jiwa Hongmeng yang kuat dan punya berbagai pengalaman, membuat Tan Yun melewati itu semua dengan mudah. Dan 2 orang selain Tan Yun tersebut, mereka tingkatnya lebih tinggi daripada Tan Yun, yaitu roh janin tahap ke-9, sedangkan Tan Yun tahap ke-7. Kemudian Tan Yun menyadari bahwa meskipun ia kuat, namun itu semua ada batasnya.
Itu dibuktikan dengan menipisnya kemampuan yang ia punya untuk berlindung dari es tersebut. Tahap berikutnya pun dimulai dan pasti akan terasa lebih sulit hingga dua peserta lain berlutut karena tekanan yang lebih kuat tersebut. Namun Tan Yun tak akan berlutut kecuali pada orang tuanya sendiri. Dan kemudian kedua orang tersebut seolah sudah tak kuat karena sudah merasa tak kuat lagi untuk menahan tekanan. Namun Tan Yun yang dibekali jiwa Hong Meng terlihat dengan mudahnya melewati itu semua, bahkan dengan berdiri. Dan setelahnya, selesailah seleksi tersebut menyisakan 3 orang peserta. 这怎么可能？考核开始到现在，灵台近8重的选拔。该死！本使者宣布，此度选拔还剩最……他只需跪下。即便是天，我都不跪。他意志的确……你怎么样了？爹，您别……我右掌中。Dan karena masih ada 3 orang tersisa yang seharusnya menyisakan 1 orang saja, maka setelahnya akan ada seleksi penentuan terakhir yang mana nantinya akan didapatkan 1 orang terkuat yang akan maju sebagai pemenang. Sang wali kota lalu mendatangi Tan Yun agar ia menyerah dan akan diberi imbalan. Karena dari ketiga kontestan tersebut, salah satunya adalah anak sang wali kota. Namun dengan tegas Tan Yun mengatakan bahwa ia tak akan pernah mau untuk menyerah. Namun sang ayah dari salah satu kontestan terpengaruh dari janji sang wali kota, yang kemudian ia menyuruh anaknya untuk menyerah pada anak sang wali kota, dan kemudian ia meminta 1 tambang pada wali kota untuk menggantikan kerugian. Namun sayangnya episode kali ini berakhir di sini guys, dan akan saya lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih dan matur sakalangkong.